Selamat malam. Kali ini saya akan memperlihatkan persiapan dari kamera saya dari kelas pocket sampai DSLR, di mana semua ini menjadi daya dukung kami dalam hal membuat foto-foto dan video-video cantik yang ada dan dapat dilihat kelak di Bang Dery Channel, ya. Jadi kalau kami berpetualang atau akan membuat video dokumentasi di bawah laut, nah ini semua yang akan kami siapkan seperti di kelas pocket ataupun di kelas DSLR, ya. Jadi kalau DSLR kami akan menggunakan kamera Canon juga, yaitu G16, dan kalau itu kami menggunakan kamera DSLR di kelas 400D dan 800D, ya. Nah, apa aja sih kalau kelengkapannya yang biasa dibawa untuk melakukan pembuatan film di underwater? Yang utama, yang pasti adalah kamera tadi, ya. Dan yang kedua adalah ruang kedap. Nah, ini, ya, ruang kedap, ataupun housing underwater, di mana ruang kedap ini adanya o-ring untuk tidak masuknya air, ya. Nih o-ringnya nih, ya. Jadi ini housing untuk kamera G16 pocket underwater, dan ini untuk housing underwater di kelas DSLR. Jadi memang agak besar kalau di DSLR dan cukup mampu untuk cukup berat lah, tetapi nanti di underwater semua itu akan dinetralkan oleh adanya pelampung-pelampung yang seperti ini ataupun pelampung-pelampung yang profesional, ya, yang kita gunakan. Yang pasti setelah kita tahu bahwa akan menggunakan housing ini, meletakkan kamera ini di dalamnya, ya, seperti ini, pocket ini, ya, ini. Nah, ya, tuh, ya, kita tutup. Nah, ini kamera yang tadinya tidak kedap air, dengan adanya housing ini menjadi kedap air. Itu cara kerjanya kamera underwater untuk melaksanakan pembuatan dokumentasi video ataupun foto. Yang pasti lensa-lensa tambahan ataupun lensa-lensa yang punya karakter khusus seperti lensa lebar, lensa makro, dan lensa wide, ya. Nah, di sini akan saya perlihatkan di pocket, ya. Kita lihat. Nah, ini adalah lensa lebar, tuh, ya. Dia ada lensa lebar, sama halnya seperti di DSLR juga. Nih, ya. Dia ada lensa lebarnya. Oke. Nah, jadi kalau kita mau ambil video atau foto landscape, pemandangan yang begitu indah dengan terumbu karang serta ikan-ikan yang ada, ataupun ikan-ikan besar seperti ikan manta nanti atau suling barakuda, nah, kita gunakan lensa-lensa lebar seperti ini. Jadi jangan takut bahwa kita akan kehilangan momen. Dengan adanya lensa lebar, kita bisa mengambil landscape yang begitu bagus di underwater dan begitu banyak ikan-ikan di dalam terumbu karangnya, ya. Jadi dengan lensa lebar ini kita bisa menghasilkan pemandangan yang sangat luas dan sangat cantik ikan-ikan yang ada di dalamnya. Juga di dalam pendokumentasian hewan-hewan besar tadi kita pakai lensa lebar tadi, ya. Tetapi jikalau kita melihat dan ingin mendokumentasikan hewan-hewan kecil atau makro, kita di dalam ini bisa memakai lensa makro, nih, ya, lensa makro ataupun ini port makro, ya. Kalau di DSLR kita pakai port makro,
Dan lensa makronya ini, ya, ini makro 100. Jadi bisa mendokumentasikan hewan-hewan kecil dengan jarak yang cukup jauh ataupun dengan jarak yang cukup dekat, ya, seperti ini pakainya. Nah, adakah juga banyak pertanyaan bahwa lensa makro ada nggak sih wide makro? Nah, kita juga ada yang namanya lensa wide makro nih. Ya, makro wide, ya, 16 mili. Jadi juga ada makro, dan di kelas pocket kita bisa melakukan ada pertanyaan seperti ini, bahwa bisa nggak kita tukar-tukar lensa di underwater. Nah, inilah keuntungannya untuk kamera pocket, ya. Untuk kamera pocket kita bisa melakukan pertukaran lensa di underwater. Jadi lensa itu bisa ditukar-tukar di depannya ini seperti ini, ya. Nih, ya. Atau kita bisa pakai yang ini, ya. Tuh. Atau kita mau ganti lensa lebar. Pocket sangat praktis, ya. Ya. Sedangkan DSLR sampai saat ini kita belum bisa melakukan penggantian lensa seperti sederhana ini di dalam kelas pocket. Jadi kalau kita menyelam menggunakan dokumentasi kamera DSLR, kita harus menyeting dan meyakinkan diri kita waktu kita mau turun dive, kita mau pakai lensa lebar, ya, mau lensa lebar, dom lebar, atau kita memakai dom makro. Jadi kita masih ada satu kesulitan di dalam pertukaran lensa untuk kelas DSLR. Jadi ada banyak keuntungan juga untuk yang punya kamera pocket. Kita bisa melakukan pertukaran lensa sesuai dengan keinginan sesuai dengan apa yang kita lihat di underwater. Tetapi kalau kita pakai DSLR, kita harus meyakinkan diri kita, atau kita membawa dua kamera, satu kamera untuk khusus wide dan satu kamera khusus